tentang formula next. Jadi sudah kita ulang mempelajari tentang business element, design language, computer understand, ISA, system operation, data type, register, the format, like, dalam between compatibility and compatibility, coordinate, different platform units are generated, hardware, train, provide to microprogram. Go across the formula unit seperti next. Oke, kemarin kita mempelajari tentang CPU, memory, dan I/O function. We learned that super fast CPUs can be bottlenecked by the memory. The famous Ponyo bottleneck. We saw how I/O bridge and physical world with this program. Yeah. Next. The interface, hardware, space, software. The challenges: programmer write in high-level language, Python, C++. Hardware understand signal on and off. Solusi: kita menggunakan ISA. It's not set stacker. It's a bridge between these two. Because ISA is a construct between programmer or compiler and hardware and command language. They both understand. Next. Okay. Learning outcomes pada akhir minggu ini kita belajar tentang machine instruction, element, analysis I/O design, trade-off, compare control unit implementation, understand control signal processing. Next. Let's begin our journey by understanding what machine instructions really are and how they are called for computing. Next. What is machine instruction? A machine instruction is the most basic command person can execute. Every instruction is a binary code, 0 atau 1, that tells CPU what to do. It set the complete collection of all instructions converted by CPU. Contoh adalah X86 untuk komputer kalian, R untuk HP, MIPS untuk browser application. Next, ya. Lalu kita lihat anatomi daripada instruction. Pertama adalah opcode. Nah, kemarin kita sudah melihat contoh daripada MIPS yaitu 32 bit, 6 code untuk opcode. Lalu setelah itu source operand. Kemarin kita juga sudah melihat kita menggunakan L18, F17 setelah itu. Lalu setelah itu result, dimana kita mau simpan. Ya, setelah itu apa instruksi berikutnya. Next. Ya, jadi di mana data itu tersimpan. Ya, when computer execute instruction, it needs to know where to find data operands. Data can be located di beberapa tempat. Ya. Yang kalau komputer-komputer modern hampir semua data ada di main memory. Oke. Lalu komputer berikut, tapi kalau kita bermain MIPS, hampir semua data itu ada di register. Bisa juga diambil dari I/O device, dan juga bisa langsung dari immediate value, yaitu dari coding itu sendiri. Next. Oke. Human machine face instruction. Ini adalah suatu kode mesin, ya. This is what CPU actually reads. Important for human to understand. Ini adalah bahasa assembly-nya. LW T0 A132. Human read. Cara adalah high level language juga menjadi compiler, assembly, assembler baru mesin code. Jadi ini aslinya ada lagi bahasa lebih tingginya. Yang ini baru menjadi bahasa mesin. Next. Dari segi tipenya ada dua tipe utama, ya, arithmetic, baru logical instruction. Next, oke. Lalu juga ada tentang data movement, yaitu load, memori ke register, store, register ke memori, move, register ke register, I/O CPU device. Next, kategori, flow control, kita sudah mempelajari DNI, DQ, ya, lalu jump. Nah, yang belum kita kemarin pelajari adalah function. Oke, itu juga ada. Oke, next. Lalu design decision. How many addresses? What was fundamental design decision are proper. How many operand should one instruction handle? This decision affect everything from decision length to proposition. Jadi, kalau melihat kemarin kita lihat program begini. Ini gimana cara kita kerjakan ini? Dalam bentuk assembly. Ini mesti kita pecahkan sesuai dengan formatnya. Kalau MIPS, artinya dia hanya menggunakan 2 register dan 1 source ini, jadi 3 register. Tapi dia juga artinya maksimal ini jadi berapa pintar? 1, 2, 3, 4. Ini baru bisa
jalan. Ada itu cuma satu perintah. Next. Ya, kita sekarang gini. Kita menggunakan yang sederhana, yaitu menggunakan mix opcode, destination, source 1, source 2. Jadi add A, B, C sama dengan A sama dengan B plus C. Ya. Atau lagi juga begini, sub T1 AB adalah A kurang B simpan di T1, D kurang E kalikan simpan di T2, C tambah T2 simpan di T3, baru dibagi. Jadi seperti tadi 1, 2, 3, 4 seperti tadi. Mundur, ya, kurangi, kalikan, tambahkan, baru dibagi. Ya, oke. Apa keuntungannya seperti begini? Ya, programnya short instruction, nggak baca seperti perintah matematika. Apa kelemahannya? Satu instruksi itu 32 bit. Ya, panjang 32 bit instruksi. Kalau kita lihat X86 itu bisa 16 bit, bisa 24 bit, nggak begitu banyak sampai 32 bit. Jadi jumlah file itu tidak terlalu panjang. Next, ya. Nah, ini yang contoh daripada X86, yaitu base itu sama source. Jadi maksudnya apa begini? Source 1, source 2 langsung simpan lagi di A. Jadi A, B A tambah B kembali ke A. Ya. One operation both source and destination. Ya. A pindahkan ke 1. Ya, jadi cara kamu mengerjakan tadi seperti begini. Tadi itu 4 instruksi. Sekarang harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi pertama A simpan dulu di T1. Ya, baru A kurang B. Simpan lagi ke T1. Lalu T2 simpan ke D. Baru E kali T2, baru T2 tambahkan C, baru T1 dibagi D, baru ini simpan ke Y. Jadi perintahnya jauh lebih banyak, ya, tapi ya dia akan membuat ini lebih susah dibaca karena masih banyak disimpan. Ini adalah format daripada X86. Next, ada lagi yang satu instruksi, ya. Oke, hanya satu alamat, yaitu opcode sama source. Oke, jadi datanya itu ada di register itu sendiri. B tambah ini simpan untuk akumulator. Ya, jadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beda lagi. Dan lebih susah lagi dibaca atau dimengerti oleh manusia. Betul-betul lebih gampang. Tapi ingat, kita yang mesti ngebangunnya. Ya, jadi compact. Ya, tapi perlu load store. Oke, ini yang dipakai di komputer awal. Kenapa? Karena teknologi terbatas. Next. Oke, ada lagi yang no address. Ini menggunakan format daripada push and pull. Ini menggunakan stack. Kalau belum belajar stack, ada banyak rasanya kalian nggak akan belajar stack sampai masuk ke microprocessor. Stack adalah tipe struktur data yang menggunakan array yang tipenya first in last out atau last out first in. Pernah dengar itu? Pernah. Di mana? Di algoritma dan Oke, ya. Oke, ini caranya. Ini jauh lebih repot lagi. Ya. Algoritma, sinilah kita mempelajari ini push A, push B, sub. Jadi masukin baru dikurangi. Ini adalah kita kurangi A plus B. Baru masukin lagi, baru dikeluarkan lagi di sistemnya. Ya, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tapi cara belajar jauh lebih lagi. Apa kelebihannya? Dia ini sangat pendek dan juga sangat cepat. Kenapa? Karena dilandap untuk hardware yang sederhana, nggak memiliki register yang ini. Coba dia, lalu apa kurangnya? Sangat ribet untuk memprogramnya. Ini yang dipakai di
Java Virtual Machine sistemnya. Ya, formatnya. Apa yang virtual machine menggunakan stack mesin. Next. Ya. Oke. Each address kit involves trade-off between program length, user complexity, sama hardware design. No single approach is the best. Oke. Jadi dari segi ini hardware complexity ini lumayan tinggi kapasitas harganya. Sesuainya juga paling panjang, prosesnya paling pendek. Ya, bisa lihat. Ini yang paling tinggi jumlah panjang programnya, yang pakai menggunakan stack. Next. Ya. Jadi what can be processed? Opera types, address, numbers, karakter, sama juga data. Jadi hampir semua data yang bisa diproses tergantung dengan cara kamu menginput data. Next. The picture, ISA design challenges. When engineers design a new ISA like FS, they face critical decisions that will impact performance, and programmability. Pertama, operator. How many instructions? How complex should it be? Good data type. Which data form should hardware support natively? Yang adalah bisa langsung dijalankan, tidak perlu diubah-ubah lagi. Ya, karena selanjutnya bisa, tapi masih ubah. Lalu format, berapa panjang tersebut, bit length, number of address, field address, register, berapa itu juga bagaimana cara kita mengakses memori. Next. Ya. Nah sekarang kita lihat how instructions are actually instructed in bits and bytes in physical reality of machine code. Kemarin kita sudah melihat tentang MIPS. Sekarang kita akan coba lihat bahasa yang lain. Next. Pertama ada fix sama variable length. Kemarin sudah saya ajar tentang MIPS. MIPS itu yang fix, ya, gampang dimengerti, gampang diubah. Kita tahu sekian 6556, 6516, 626, gampang. Ya, jadi dengan begitu kalau aku kasih kamu suatu bahasa binary gitu, kamu bisa gampang mengubah balik lagi ke bahasa assembly-nya. Ya. Tapi apa kelemahannya? Waste memory for simple operation. Ya, tapi kalau yang lebih kecil adalah X86. X86 instruksinya itu bisa 1 byte itu 15 byte advantage. Ya, modification kalau yang sederhana. Ya, advantage slower and complex decoding hardware to pipeline. Next. Jadi kalau begitu gimana? Ya. Imagine you have a 32 instruction, that's your bit budget. How do you define instruction 32 bits of RAM? Tergantung. Sekarang kamu disuruh bikin, oke, kamu dikasih 32 bit. Gimana caranya kamu membagi 32 bit sehingga bisa digunakan secara baik? Ya. Semakin ini bagi operan pilihannya itu ya simpler, fewer of codes. Ya. Semakin ini semakin banyak ya codes. Oke. Nah, kita bisa bagi besar. Oke. Itu zero game. Every bit you give to the output is less bit available for operand. If you want to support register, you need 1 extra bit per input. But where does the bit come from? Jadi kalau kamu begitu pasti ada yang mesti dikorbankan. Apa yang dikorbankan begitu? Tergantung apa yang kamu ingin lakukan. Next. Oke, kita lihat sekarang. Inilah the byte order debate. When storing multi data single bit, ya 1, 2, 3, 4, 5 in memory, which byte goes where? This is a simple question that causes countless bugs. Big Indian. Big Indian adalah most significant bit host address. Jadi dan sekarang ini. Tadi kita menyimpan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ternyata pertama ini adalah 12, 1, 2, ingat hexa. Address ketiga adalah 3, 4, address 5, 5, 6, address 7 adalah 7, 8. Oke, itu kita menyimpan namanya most significant bit. Jadi kalau kita ini mau disimpan, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi sebaliknya kalau kita menggunakan little endian, jadi ini bisa dipakai, maka cara kita nyimpan adalah 78, 56, 34, lalu 1, 2.
backwards from human reading, but efficient for certain operation. Ya, ini gampang dibaca oleh manusia, ini lebih susah, tapi lebih gampang dipakai oleh komputer. Next. Why? Kenapa itu penting? Endians become critical when transferring data with the nervous system or reading binary marketed by another platform. Jadi contoh kita adalah X menggunakan little Endian. Kalau kamu mau pindah ke tempat lain, maka receiving computer must convert the binary order correctly or order atau dia akan corrupt. Jadi setelah dikirim, ini kan dari sini 78563412 dikirim, begitu. Tapi yang menerimanya pokoknya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi dalam sini ini mesti diubah. In 2004, the spacecraft of Mars failed partially through an Indian mismatch between ground software and special software that cost $125 million. Hanya gara-gara cara menyimpan datanya berbeda. Next. Case study MIPS. MIPS menggunakan 3 macam format. R, I, J. R adalah 6556. I memiliki format 65516. J memiliki format 626. Jadi kalau kita S, T0, T1, T2, maka T2 tambah T1 simpan di T0. Ya, immediate. 100 tambah T1 simpan di T0. Oke, kalau ini langsung lompat ke alamat 1000. This algorithm makes it incredibly fast to decode. The hardware always knows where each field is located. Next. Ya. Oke, sekarang X86. In some contrast, MIPS X86 is very complex due to 40 years of backward compatibility. Every instruction system must run on the original 8086 code. Jadi begini. Kenapa kompleks yang komputer kalian? Karena dia dirancang untuk menjalankan atau berhubungan dengan program-program lama. Oke? Jadi dulu dia adalah 16 bit. Setelah itu kita bermain dengan 20 bit, maka mesti ada caranya agar 16 bit diubah menjadi 20 bit. Habis itu 32 bit. Bagaimana perintah yang 22 bit itu menjadi 32 bit dan seterusnya. Ya. Prefix often modify the change operation behavior. Opcode 1 bit. Actual operation can be multiple bytes. More than satu specific address for more operation. Scale index by further address. Remember other offset. Immediate. Constant value immediate. Not alright. 1 sampai 15 byte. This is very fixed. Decoding was slower than MIPS, but allows very compact code. Next. Okay. Jadi X86 ya. Jumlah kodenya itu tergantung dengan apa yang kamu ingin lakukan. Kalau kamu hanya ingin lakukan pindah satu ke data lain, itu mungkin hanya 16 bit. Tapi kalau kamu ingin lakukan tambahan, itu bisa 24 bit. Kalau yang lainnya bisa lebih banyak lagi. Karena salah satunya adalah yang istilah itu adalah suatu operasi MIPS, suatu operasi X86 itu adalah 4 heksa. 1, 2, 3, 4. 1 heksa sama dengan 4 bit. Ya, 4 kali 4 16. Oke. Ada yang sampai lebih seperti gitu dari ini. Jadi tergantung levelnya. Ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, jadi mengulang lebih sedikit. Saya maksudkan control unit, the brain inside the brain. We've learned that ALU is a muscle composition. The units are stored. Now we call the unit the conductor who orchestrate everything. Next. Oke. Apa kerjaannya komputer ini? Just as an orchestra conductor tells its mission to play, control unit tells each component of the CPU exactly what to do and when. Without control unit, you have a CPU full of components that don't know how to work together. Compatibility, decode instruction, diubah. Jadi kalau kamu kemarin lihat video kemarin, masuk ke register, baru control yang menerjemahkannya. Nah, itu yang paling sederhana. Oke? Nah,
Level berikutnya adalah 2, 3, 4, sama 5. Oke, kita mulai. Generate precise timing signal sequence 2 clock. Jadi setiap tick itu adalah satu clock. Satu tik sendiri. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi setelah itu? Ya, mesti kalau saya kan A, B, ini kan itu ada yang ngatur. Ya. Lalu kedua, control flow ke memori, dia juga mengatur kapan data itu pindah dari register ke memori dan sebaliknya. Ya. Lalu juga menyuruh LU ngapain? Ya, akan kirim add, sub, multiply. Ya. Lalu dia mengatur alurnya fetch, execute, decode. Karena dia yang mengatur nomor timingnya mengatur itu. Next. Oke. Coba kita lihat ini. Every message session you write like add is executed as a sequence of tiny steps called micro operation. Think of it as cooking recipe. Copy program counter value to memory address. Isi counter diubah ke suatu register. Setelah itu read instruction from memory to memory buffer. Ini masukin ke memory buffer. Dan ketiga, PC counter naikkan 1. Baru setelah itu data masuk lagi. Jadi contoh ini adalah pertama adalah kita simpan dulu, ya, ambil sesi berikutnya, ini jalankan. The key T itu adalah 1 clock. Jadi berapa lama ini untuk jalan ini? Oh, lihat, ini sama ini kok bisa bersamaan? Karena ini lagi mindahkan data ke memori, sampai data ke memori, ini register akan naik otomatis. Jadi dia nggak perlu berhubungan dengan memori. Baik ini bisa melakukan hal yang bersamaan. Oke? Jadi berapa lama ini siap dalam 3 clock. Kalau sudah jadi 1 GHz, memori kita maka 1 clock sama dengan 1 nanosecond. Jadi ini siap dalam 3 nanosecond 4 perintah ini. Next. Jadi apa inputnya? What does it see? To make intelligent decision about which signal captive, the content unit needs information from various sources. Clock signal provides timing, solution, and heartbeat processor. Jadi register contain the opcode talent operation. Lalu opcode. Flag status condition from previous operation, 0, overflow, sama carry. Maksudnya apa ini? Kalian banyak mesti jurang nonton video untuk tugas kalian ini. Jadi begini. Bagaimana caranya aku tahu A sama dengan B? Gimana caranya? Kemarin sampai saya jelaskan bahwa yang dilakukan bukan dilihat apakah A sama dengan B. Yang dilakukan adalah A dikurang B. Kalau A dikurang B, dia 0, maka dia sama. Jika dia tidak sama, maka artinya tidak sama kan? 0 sama. Ini makanya namanya flag 0. Dikirim, oh hasilnya 0. Artinya dia sama. Oke? Oke? Nah, nanti tugas kalian adalah aku akan suruh kalian tonton video tentang cara komputer lakukan tambah-tambahan. Jadi kita lihat sini. Sudah belajar gerbang logika? Ya? XOR NOR. Iya, karena saya sedikit ya kemarin di PT sedikit ya. Iya. Ya. Nah itu kan gerbang logika kan 2 inputan 1 outputan gitu ya. Atau 1 input 1 outputan kalau punya 0. Oke. Tapi banyak atau emang hampir semua gerbang logika itu memiliki lebih dari 2 inputan dan bisa juga keluarnya lebih dari 2 outputan. Kita akan lihat gerbang yang paling terkenal pada sini adalah gerbang adder. Gerbang adder memiliki Oke, ini adalah gerbang adder. Jadi kalau kita 2 bit,
ada 4 gerbang adder. Ya. 8 bit ada 8 gerbang adder. Dan seterusnya. Oke. Kita anggap ini adalah bit pertama. Oke. Jadi kalau kita anggap 1 tambah 0, berapa jadi sini? Berapa? 1. Ini adalah sum namanya. Oke? Ya. Sum. Jadi kalau kita lihat di sini, 2 inputan, 1 output. Ngerti ya? Ya. Tapi gerbang adder ini kenapa begini? Ada berbeda ini karena masih awal. Aslinya gerbang adder begini bentuknya. Oke, ke sini ya. Inputan sama dengan 1, 2, 3, outputan 1, 2. Lihat sekarang. 1 tambah 1 hasil 0, lalu keluar sini 1 kan? Ya. Jadi kalau ini 1 0, maka 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 0. Ya, ini keluar 1, ini keluar 0 0, 0 tambah 0 1. Oke. Nah, ini dinamakan sebagai carry out. Ya. Yang menerima namanya carry in. Oke. Kan carry kan tidak dijual kan? Ini nama perintah carry. Oke. Overflow, kapan dia overflow? Nah, sekarang dia keluar begini kan? 1 tambah 1 0 tambah begini kan? Tapi nggak ada lagi kan? Ini namanya overflow dia. Dia nggak mau lagi. Dia overflow. Oke. Bayang itu? Nanti kalian aja langsung ke video itu. Ya, lalu ada hal lain seperti interrupt. Kalau kamu mau pencet spasi di keyboard dan lain-lain. Next. Okay. The control unit is manifest recurs now. Basically, switch the turning on and off through of the processor. Jadi dia hanya hidup mati tapi diatur. Ini ngapain ini kerjanya? Transfer data seperti. Jadi kalau kamu gunakan LU, tadi kalau kita bicara T0, T1, T2, maka dia tahu adalah F adalah di LU sama dengan F, baru biasanya adalah T0, T1, T2, baru masuk lagi ke T0. Lalu juga open cache di CPU, lalu juga masukin data dari register. Ya, nah itu yang dalam register. Selain itu, dia juga yang mengatur tentang bagaimana data itu diambil dari memori dan dimasukin ke memori. Ingat kemarin kita menggunakan load sama store, ada namanya address register sama data register, di mana itu adalah letak daripada alamat memori dan itu adalah data yang mau dimasukin ke dalam memori atau mau diambil dari memori. Ya, kalau kita kemarin gambar ulang di sini, ini memori, ini PC, ini IR, di sini ada address, di sini ada data, ini baru control unit, di sini ada LU, di sini ada register. Jadi kira-kira seperti gini gambarnya. Jadi itu yang diatur oleh control unit. Jadi apakah ada pertanyaan?
Next. Sekali lagi, ya. Fat cycle, ya. PC menentukan alamat memori yang kita pengen ambil. Setelah itu data diambil masukin ke system register, ya. Oke. Jadi tentuin memori baca, habis itu memori akan dikirim baru memori masuk ke register. Ini terjadi hanya di dalam beberapa second, dan ini terjadi berulang-ulang. All control by processing type signal from control unit. Okay? Ada gigi tiga, kemudian kita for 3 minutes of cycle. Like collecting after collecting note every second. Next. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bangun control unit? Control unit. Okay. Pertama adalah hardwired termination, pure hardware, using logic gates, flip flop, and physical address. Jadi benar-benar kita bangun dari segi hardware aja. Lalu ada microprocessor, software like approach using tiny program stored in control memory. Kita lihat satu-satu gimana cara ini dibangun. Next. Hardware control, pure speed. In hardware control, the logic is usually wired into the hardware using combination sequence circuit. No software involved, pure physical and electronic. Jadi benar-benar kalau kita mau tambah add, ya mesti dibuat gerbang adder sama logic. Oke? Jadi input, opcode, clock flags, lalu ada juga logic circuits. Ini apa? Ya ada sirkuit jadi bangun semuanya. Output untuk signal. The circuit is exactly in control table. If output gini and clock T2 sekian, maka akan membawa signal apa gitu contohnya. Oke, next. Ya. Apa turn off-nya? Kelebihannya sangat cepat. Kenapa? Karena adalah kecepatan berhubungan dengan listrik. Tidak ada yang berbunyinya. Ya, no memory as delays, efisien, also risk simple fraction, retiming, exact cycle counts. Harus mengambil menggunakan sistem pada ini. Apa kekurangannya? Sangat kompleks dalam membangun hardware-nya, karena kamu mesti merancang agar itu dan semua dan juga mesti dibuat. Tidak fleksibel. Ya, kan fleksibel. Lalu kalau ada masalah, mahal untuk merancang ulangnya. Lalu testing is a nightmare, hard to verify all combinations. Ya, next. Oke, lalu ada micro program control, the flexible way. Here's the brilliant insight. The control unit is essentially a tiny computer inside a computer. Each person instruction is implemented as a small program. Microprogram stored in special memory. Opcode, the sense of code to address control memory, read from the method and control memory. As you activate specific control signal. Dan ambil yang berikutnya. Next. Ya, apa kelebihannya? Simple design, karena sudah kita berikan coding. Flexible, easy to modify. Ideal for saya ada kompleks, tapi bisa menghadapi yang rumit. Apa kekurangannya? Lambat. Ya. X86 jauh lebih lambat daripada MIPS untuk perintah yang sesuai, setara ya. Ada latensi karena kita perlu jalankan program. Jumlah transisi lebih banyak dan juga makan power yang besar. Ya, next. Kita salah contohnya gini. Like hardware controller kalau kita melihat dari segi lampu lalu lintas. Okay, like all the traffic lights with physical timer, the timing sequence is usually built into the mechanism. Ada pada nggak nonton MacGyver nggak? Nonton apa? MacGyver pernah nonton? MacGyver, jadi di dulu kalian sudah ini semua apa di atas tahun 2000 semua, kayak kalian kan tahun 80-an filmnya. Ya, aku ketika itu itulah aku bilang hebat sekali nih. Itu
sampai menjadi suatu istilah di Amerika. Kalau kamu itu, we have to think for it. Mau ngapain? Ini perlu diperbaiki. Udah apakah modifikasi? Saya MacGyver. Jadi ada suatu episode gitu tentang bagaimana caranya mengatur lampu lalu lintas. Ternyata lampu yang lama itu ada silinder. Begini silinder itu. Lalu ada seperti begini. Oke? Kalau dia ada begini, artinya merah. Kalau dia kosong, dia hijau. Jadi kalau kamu buka, kamu tambahkan lagi begini, ini bisa merah semua. Atau kalau kamu lepaskan, dia bisa semua. Jadi begitulah dulu lampu lalu lintas itu dibuat, ada silindernya. Begitu. Ya? Apa kelebihannya? Karena mechanical, ya, motor lama, motorku itu kalau ke engkol selalu nyala. Ya, mungkin katanya mungkin tapi kalau ke engkol sekali nyala motor itu. Oke? Coba kalau motor baru gitu, kemungkinan kalau intinya nggak nyambung benar atau sistem yang benar, dia jadi masalah. Motor lama, kamu engkol, ada bensinnya, olinya ada, nyala pasti. Ya, motor baru lebih susah. Ya, tapi apa? Kalau kamu pengen mengubah durasi lampu merah khususnya, itu akan mesti dibongkar total lagi, atau lagi semuanya. Oke? Sekarang rata-rata lampu kita sudah diatur dengan microcontroller, ya. Dalam lights, microcontroller timing sequence is just in software. Ada software yang ngatur timer kalian. Ya, need different timing to rush hour. Jadi the program. Ketika kita mengubah programnya. Di Palembang itu kalau aku lihat lampu merah Caritas itu kalau pagi sekian, malam berubah lagi jumlah, ada timernya kan? Oke? Lalu tinggal diatur aja sekian. Dia sedikit lebih lambat daripada hardware. Tapi kalau lagi nggak terasa lambatnya, mungkin hanya beda sedikit setengah atau seperempat detik gitu. Kita nggak terasa bedanya. Ya. Next. Oke. Sekarang control memory and microcode. The control memory in microcode program typically raw memory or PIA program memory located inside CPU itself. What is a microcode? The programs stored in control memory are called microcode or firmware. They are invisible to normal programmer, but they take for implementation. Can microcode be updated? Yes. Sekarang bisa. Dulu enggak. Dulu itu langsung dimasukkan. Kalau kamu punya chip, itulah chip kamu. Kalau kamu mau ubah, kamu mesti tukar chipnya. Sekarang chip itu bukan lagi only, tapi bisa diubah. Ya. Oke. Give an example. When you update your CPU, microphone to BIOS, usually changing how control unit interface machine such as fixing bugs in from a layer between software and hardware. Jadi kalau kamu update BIOS kamu, itu terjadi. Kamu harusnya mengupdate ROM kamu. Next. Oke. Sekarang, mana lebih bagus? MIPS atau S86 atau bilang RISC atau CIC? For decades, these policies have dominated processor design. This isn't just academic. It affects phone in your pocket, computer in your desk. Next. CIC bilang complex is better. Complex saja. Emergency when memory was expensive and compiler were primitive. The policy make hardware do more so software can be simpler. Ya, banyak instruction. Some doing multiple operation. Variable length, some is long. Memory operation can manipulate memory directly and arithmetic instruction. Usually implement in microcode for flexibility. Ini contoh pada X86. Instruction akan multiply two memory value insert all in one instruction. Jadi kalau kamu gini, dia bisa lebih langsung ngambil ke memori. Next. RISC bilang reduce instruction set computer emerged di 1980 based on research showing that complex instruction were rarely used. Because make hardware fast and let smart compile optimize software. Ini apa? Jarang dipakai. Oke. Kalau kamu punya kalkulator, ya, ada tombol pangkat. Kapan pangkat kau pakai?
Kalau pas kamu lagi SMA ada PR pangkat, iya kan? Ya. Kalau nggak ada, kamu nggak pakai pangkat. Hampir nggak pernah kan? Hampir. Iya. Jadi dengan begitu bilang begini. Untuk perintah-perintah yang jarang dipakai, kita bikin itu mungkin pangkat itu kita bikin 5 langkah. Tapi kalau tambah kurang kita bikin 1 langkah aja. Kenapa? Begitu. Karena kita sering lakukan tambah dan kurang. Pangkat nggak pernah pakai ya. Udahlah kalau sekali dipakai biarlah 5 langkah gitu. Ya. Oke. Jadi semua set each doing one thing well. Fix semuanya 32 bit. Kalau kita perlu kita menggunakan load sama store. Mengambil data memori, ambil. Kalau nggak perlu, keluarkan. Ya. Oke. Lalu hardware control, usually hardwire. Makanya MIPS lebih cepat daripada x86 karena sistemnya adalah hardwire. x86 microcontrol. Ya. R butuh 3 step instruction, load, transfer, store. Forward, x86 doesn't work. Jadi untuk lakukan ini perlu 3 step instruction, dan sementara x86 hanya perlu 1 instruction. Execute masih faster, tapi juga pasti lebih cepat. Walaupun jumlah lebih banyak, tapi dia juga akan lebih cepat. Next, ya. RISC yang bikin dia sangat hebat adalah kemampuan dia untuk pipeline. Pipeline adalah kemampuan untuk menjalankan beberapa perintah sekaligus. Oke? Ya. Next. Kemudian aku berikan contoh suatu pipeline. Kalau kita bicara dengan sistem pipeline, ya, kalau kita bicara perintah adalah fetch, execute, fetch, decode, execute itu 3 bagian, ya. Kalau kita bicara dengan itu 6, tapi kita ambil contoh dulu yang 3. Oke, kita anggap ini perintah 1, perintah 2, perintah 3. Oke, pertama adalah fetch, itu tick pertama. Oke, tick kedua dia akan decode. Oke, nah sekarang ketika ini sekarang sudah dibaca oleh control unit kan? Iya. Ini sekarang kosong. Selagi kosong, masukkan ke sini perintah kedua. Berarti serempak barang. Fetch. Oke, jadi ketika ini lagi decode, ini akan sudah fetch. Sekarang lakukan execute. Ya. Sekarang bisa masuk ke decode. Sekarang ini kosong kan? Maka perintah ketiga bisa lakukan sini fetch. Ya. Sekarang ini execute. Ya. Ini decode. Lalu sini execute. Oke. Nah, RISC sudah jelas kan kalau baca ini kan sudah jelas dia ngapain. Jadi itu malah bisa dibagi menjadi 6. Oke, apa kelebihannya begitu? Lihat sekarang ini. Kalau ini adalah sekuensial, ini 3 kali 3 kan 3 baru 3 baru 3. Berapa itu? 9. Ya, ini berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 kali T. Jadi 5 jauh lebih kecil daripada 9. Ya, itu pipeline maksudnya itu. Ya, nanti kalian mungkin akan pelajari ke depannya. Ya, tapi ada juga mungkin kita akan masukin di pertemuan berikutnya bagaimana itu dioptimasi. Karena itu banyak sekali pantangan dan halangan mesti pelajari. Oke, contoh sederhana. Contoh adalah begini. Kalau adalah A sama dengan B plus C. Perintah kedua, E sama dengan D plus F. D sama dengan E plus F.
Nggak masalah ini. Yang jadi masalah adalah kalau begini. Oh. Ya, Tabrak. ini nggak bisa lakukan. Kenapa? Karena kita bilang kan A sama dengan B plus C. Sementara itu siap di sini. Iya. Sementara kan ini sudah Mulai. di code. Nggak bisa. Ya, karena ini belum siap, ini sudah dikerjakan. Nanti itu kalian bisa pelajari itu di pipeline ke depannya. Terus ini akan didalami lagi kalau kita dibagi menjadi 6. Next. Oke. Nah, masalahnya sekarang komputer sekarang banyak orang pintar. Ya. Jadi, mana yang paling bagus? CIC atau RIC? Jawabannya adalah kita ambil yang terbaik dari keduanya baru kita gabungkan. Today, research-based debate is logic historical. Modern Professor borrows best ideas from both camps. Intel, modern Intel 7 except S86 instruction, essentially for backward compatibility. Yeah, but internally they translate this into RIC like MegaOps, this that execute on RIC style pipeline. SIC is on the side, RIC di dalamnya. Oke, ARM pada saat adalah RISC, ya. ARM has added complex instructions, seperti like SIM, single. Modern ARM includes specialized instruction for cryptography multi-bit A, like CIC, like complex. Pure RISC technology has given way to pragmatic. Jadi pada dasarnya untuk sekarang ini tidak ada yang pure RISC, tidak ada lagi pure kompleks. Digabungkan, ambil yang terbaik dari kedua-duanya. Kenapa? Ya why not? Ya, why not? Tapi apa akibatnya? Akibatnya, dulu kamu mungkin kalau sekarang ada gini. Bagaimana caranya bangun batu bata? Ambil ini kan jemur gitu kan? Ya, coba kalau lihat. Coba tanya, bagaimana cara bangun batu bata yang dipakai di tower apa paling tinggi dunia itu? Kira apa? Menara paling tinggi dunia? Burj Khalifa. Itu batu batanya nggak seperti itu bangunnya kan? Pada dasarnya mirip, tapi akan jauh lebih kompleks sama juga. Kita bisa mempelajari cara membangun proses yang sederhana, tapi bisa nggak dipakai? Nggak bisa dipakai. Oke, next. Oke, deep dive. Remember, itu we are able to memory and memorizing. How to go deeply. The clues for understanding how program access data. Next. Okay. Why do we need different model understanding? Pertama, konstanta. How to value in your program. Global variable, fixed memory address, pointers. Whatever pointed to another address, arrays, sequential and other. Work of variables, stack-based storage, and structure built with at fixed storage. Okay, next. Oke. Pertama, ya. Ini adalah suatu perintah x86. Ya. Ini adalah 5 hexa tambahkan di R1, simpan lagi di R1. Ya. No memory needed, constant variable. Sekarang begini, bagaimana caranya kita mau melakukan ini? Adding taxes unit to total cost. Taxes sama dengan 7, total price sama dengan ini tambah 0,07. Oke. Jadi langsung kita hard code contoh ini maksudnya. Oke. Direct addressing. Adalah kita langsung tahu alamat memorinya. Terus konstrak set memori address jadi begini. Berapa? Jadi kita anggap di memori ini nilainya ini adalah alamat 1000. 1000 ini adalah nilainya 4. Maka kalau kita lakukan load data dari alamat 1000 ke L1, maka sekarang L1 adalah berapa nilainya? 4. Karena data di memori 4 adalah 1000. Tapi kita langsung tahu inilah adalah alamat memorinya. Oke? Jadi immediate langsung konstanta tambahkan direct, kita langsung tahu alamatnya langsung masukin.
Seperti itu? Oke, tadi baru aku tadi ajarkan di microprocessor. Saya jelaskan. Next, mereka jauh lebih kompleks. Lalu ada lagi namanya adalah register. R2 tambah R3 tambahkan langsung ke R1. Sederhana, kemarin kamu sudah mempelajari itu di MIPS, ya. Oke. Next. Oke, betul lagi. Oke, lalu ada indirect. Indirect adalah contoh adalah begini. R2 nilainya 1000. Ini biasanya kurung ini biasanya tuh. Itu bukan salah kurung. Gambarnya itu biasanya kurung ini, kurung apa? Kurawal, the bracket namanya itu. Ya. Ini menandakan bahwa dia adalah alamat. Oke. Jadi kalau begitu berapa nilai? Jadi kalau kita anggap R2 itu nilainya adalah 1000. Oke? Maka kita lihat alamat 1000. Alamat 1000 ambil baru kita masukin ke dari sini. Baru kita 4-nya kita masukin ke R1. Oke, itu dinamakan sebagai indirect. Ulangi ya, mundur. Immediate, langsung konstantanya tambahkan. Direct, langsung kita tahu alamatnya. Berikutnya register. Baru indirect, di mana alamat itu ada di register tersebut. Oke, ngerti? Ya, itu adalah 4 pengalamatan. Sekali lagi, immediate, direct, register, indirect. Oke? Ada pertanyaan? Next. Yang kuat nanti semester ketemu lagi. Ya kalau kamu lupa. Oke? Nah, setelah itu ada namanya displacement. Oke? Displacement adalah kalau kita bilang ini adalah array A. Oke? Aku pengen ngambil data ke 5. Oke? Jadi kalau begitu kita bilang alamatnya itu ada di 5. Oke, setelah itu berapa spesimennya? Kalau 5. Jawab. Kalau MIPS, berapa yang alamat spesimennya? Alamat berapa ini? Berapa? Bukan 10. Ingat kemarin ini 32 bit. Jadi berapa sininya? Empat kali 1020. Kalau sini dan sininya. Maka di sini selalu pelipatan pangkat 4, 8, 12, min 4. Ya. Jadi pada dasarnya kalau bilang begini, ini adalah data kedua. Ya. Ini data ketiga. Ini berhubungan dengan pointer kalau kita bicara dengan stack. Ya, karena stack dibalik. Kita ambil besar baru kurang ke bawah dia, kalau masih kecil. Nanti kita pelajari. Ya. Ini dinamakan sebagai displacement addressing, di mana kita punya alamat awalnya, lalu kita punya offset berikutnya. Offset tambahkan dengan alamat awal, dapatlah. Jadi gimana kalau begini kerjanya? Jadi kalau kita bilang dari yang ini, contohnya itu yang ke-8, ininya adalah 1000, maka 1000 tambah ini add 8, ini menjadi 1008. Jadi gitu. Baru kita datanya. Oke, kita namakan sebagai displacement.
Oke, next. Nah, sekarang stack. Stack, cara berpikirnya itu agak berbeda dengan cara kita berpikir manusia. Oke, stack adalah sistem adalah first in last out atau last out first in, terserah. Biasanya kemarin itu berapa nih kalau kemarin outro ngomongnya? First in last out atau last out first in? Sama itu balik itunya. First in last out kan? Aku biasa dengar begitu, tapi di mata kuliah Microsoft di bukunya dibilang last out first in dibalik. Ya sama aja sih, cuma kan gaya bahasa aja. Oke, nah, cara kerja daripada stack memiliki sistem adalah masuk baru keluarkan. Oke, dia stack itu dilengkapi dua register khusus, ya, SS sama SP. SS itu adalah alamat stack itu dari mana. Biasanya install konstan, ya, karena hampir semua butuh stack. Dia memiliki alamat konstan. Oke, di awal-awal SP sama SS sama karena ini kosong. Jadi ini menunjukin awalnya, ini menunjukin akhirnya SP. Oke, nah, masalahnya cara kita berpikir stack, ya, itu dikasih batas. Jadi kalau kamu ini dikasih batas 100. Oke, jadi SS 100, SP 100, karena dia masih sama. Oke, kalian kita masukin data. Oke, lagi ke MIPS. MIPS berapa kelipatannya? 4. Jadi berapa ini? Ini makanya benar aja mundur. Jadi itu. Kalau kita bicara SP itu dikurangi min 4. Jadi dia adalah minus lama-lama ini naiknya itu. Jadi ini SP ini dinaikkan dulu ke berapa ya? 196 ya? 96 baru data yang kita masukin 112 gitu. Data baru berapa? Berapa? 92. Baru sini inilah sekarang SP-nya. Oke? Nah, pernah dengar istilah stack overflow? Pernah dengar? Stack overflow adalah satu error yang sering terjadi di zaman update. Sampai sekarang juga, tapi sekarang sudah susah terjadi karena ada proteksi daripada OS. Ya, tapi kalau dulu enggak begini ya, kamu kurangi terus, ujungnya sampai dengan berapa? 0, habis itu minus 4. Itu adalah sebagai stack overflow, di mana kamu melebihi kemampuan stack tersebut. Dan itu akibatnya apa? Karena dia bilang oke, ini batas kamu. Di sini apa di sini? Biasanya itu adalah program lain. Kalau kamu lewat sini, dia akan menimpa program atau data lain. Akibatnya bisa menyebabkan program error. Itu adalah maksudnya pada stack overflow. Jadi melebihi jumlah stack yang dipakai. Biasanya kata dari segi dia sudah minus. Oh, ini pasti sudah stack overflow itu. Biasanya nggak diizinkan. Oke? Itu cara kerja stack. Nah, cara kerjanya adalah stack ini memiliki 2 perintah. Push adalah masukin data. Ya. Push masukin A, SP jadi 96. Push lagi B jadi 92. Push lagi, masuk lagi 88, C gitu, 88. Itu adalah masukin data. Pop adalah keluarkan. Kalau kamu pop ini, jadi cara dia bilang gini tanya. Push A, artinya masukin A. Push B, masukin B. Push C, masukin C. Kalau pop itu nggak pernah dibilang, karena dia sudah ambil paling atas. Ya, paling kalau mau itu
pop apa, pop lalu simpan di mana gitu. Tapi ini nggak boleh begitu sistemnya. Lihat ini. Ya. Jadi post R1 masukin ke stack. Pop R1 keluarkan masukin ke R1. Oke. Kalau kamu belum terlambat kalau bagi yang pengen pindah ke informatika. Ya. Dan kalau pengen kerja di Google apa gitu, begini pelajaran mereka atau tasnya itu berhubungan dengan analisis algoritma. Pertanyaannya adalah bagaimana cara bikin program kamu efisien. Gunakan gunakan stack dalam membangun program kalian dengan array. Karena push sama pop itu jauh lebih efisien kerjanya daripada stack, daripada array biasa. Ya. Tapi untuk sementara, padahal kamu tahu dulu cara kerja push sama pop. Ya, push masukin, pop keluarkan. Oke? Bisa ngerti itu? Bisa. Oke, next. Oke. Lalu ada yang namanya super complex addressing. X86 takes addressing to the extreme with scale index based addressing mode. In one instruction you can calculate. Ini untung aku tadi ngajar microprocessor nih. Walau tadi agak susah berikan contoh ke kalian. Ya. Jadi begini. Ini kita anggap sebagai array. A1, A2, A3, A4, A5 gitu ya. Sekarang gimana caranya kalau kamu mau bikin array 2x2? Array 2 dimensi. Begini kan? Pernah gitu? Iya. Ya? Iya. Gimana caranya itu direpresentasikan dengan assembly? Jawabannya adalah begitu. Sekarang kita memiliki base, index kali scale plus displacement. Ya, nggak akan aku jelaskan di sini. Agak repot karena itu ada masuk ke microprocessor levelnya udah. Baru tadi mengajarkan itu. Ya, jadi ini adalah untuk array yang berhubung array yang lebih dari satu. Ya, buat kalian cukuplah yang base sama offset doang cukuplah level kalian. Tapi untuk yang ini, paling tidak kamu tahu bahwa kalian X86 yang komputer sekarang dia itu bisa melakukan perkalian itu dengan assembly, ya, karena itu penting sekali, terutama kalau kita bicara dengan gambar. Gambar itu adalah 2 dimensi, suara itu 2 dimensi, dimana kita mesti tahu array itu gimana bentuknya. Bayang maksudku? Ya. Next. Oke, jadi what we learn part 1. ISA is a bridge. ISA is a critical intersection between software and hardware. Jadi kamu lihat bahwa ini tadi adalah ISA-nya, ya. Hardware-nya tersudah sedikit kerjanya. Trade off pasti ada yang dikorbankan, ya. Nggak bisa kita optimalkan semua. Bisa harganya, bisa ukurannya, tapi paling tidak pasalnya kalau kita banding antara RIC dengan CIC adalah kompleksitas. CIC lebih kompleks, RIC tidak kompleks. Tapi RIC jumlahnya lebih banyak, itu lebih sedikit. Itu lebih lambat, ini lebih cepat. Tapi itu lebih fleksibel, ini tidak se-fleksibel yang pertama itu. Ya, ya. Next. Oke. Lalu juga kita sudah mempelajari control unit orchestra everything. Kita sudah tahu ada hardwire sama microprogrammer. Ini adalah yang berhubungan dengan MIPS tadi pakai hardwire. Ini adalah X86. Ya. Lalu kalau kita mau update, gimana caranya? Bisa diupdate. Ya, adalah kita update BIOS kita. Ya, ada sudah sama lihat perbandingan antara RIC dengan CIC. Next. Oke, lalu ini contoh. Why do modern IC processor prefer fixed instruction? Hint. Tengok Bapak ini di code setting. Kenapa dia lebih suka fix? Karena gampang di decode, kan 32 bit 6 5 5 5 6. Juga kalau kita jadikan itu sudah jelas. Ini execute, ini decode, itu apa? Ini apa? Fetch, execute, decode. Jadi kita yang tadi mesti 9, kalau ada 3 perintah ada dan 3 dibagi 3,
Kalau tanpa pipelining itu 9. Jadi kalau ada dengan pipelining, berapa tadi? 5. Dia bisa lebih cepat. Ya, karena jelas itunya. Oke, ngerti itu? Oke. Apa perbedaan antara initializer dan program counter? Apa bedanya? Register. Program counter ngapain? Yang menentukan instruksi mana yang mau dijalankan. Yang sudah bisa adalah instruksi yang mau dijalankan. Jadi ini benar. Ini perintah pertama. Oke, ambil taruh sini. Oke, ngerti itu? Oke. Apa kelebihan daripada microprocessor over hardware controller? Ya, kapan? Karena dia lebih powerful. Oke? Ya, bisa diprogram ulang. Kapan kamu gunakan? Kalau kamu butuh sesuatu yang perlu diprogram ulang dengan cepat. Ya, next. Oke. Tugas kalian. Nanti yang ini pertama adalah nanti kita baca ini. Baca, ada tonton video yang aku akan jelaskan ke kalian, kirim kalian. Ya, coba buka ini. Buka How Computer Works lah. How Computer Works. Buka videonya, itu ibu, buka YouTube. Aku sampai cepat mengajar ya, baru 1 jam 7. ketik How Computer Works. How Computer Works. Ya, sudah ya. Bawah. Jangan sort, Pak. Ambil yang besarnya. Coba How Computer Sekolah. Coba ini How Computer Sekolah. Coba kita lagi How Computer Sekolah. How Computer Sekolah. Count, ya Pak ya. Bukan How Computer Sekolah. Count. NT. COUNT. NT. Bentar. Bawah lagi. Bawah. Ini dia. Inside a computer, you'll find a motherboard. The motherboard acts like a chassis inside a car, giving all the components something to connect to. On the motherboard is the microprocessor. Most microprocessors have some jagged metal on top called a heatsink to prevent overheating. If you remove the microprocessor and look under Enggak. Untuk video itu, ya coba lagi balik slide. for the left light bulb to be on. Now, to turn on the right light bulb, we'll use what's Balik slide. Balik lagi ke PPT. PPT-nya. Oke. Jadi tonton video itu, ya. Oke. Coba gambarkan gerbang adder secara penuh. Lalu juga coba gambarkan yang tadi bola tadi. Lalu, Ya sekarang satu lagi apa tadi? Hah? Adder sama? Adder sama tadi ada ini kan yang gambar, ya contoh hitung gitu. Jadi coba bikin 2 contoh tambah-tambahan, gimana itu jalannya gitu. Mana carry in carry out-nya? Carry out. Ya. Adder apa? Oke.
Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua. Tuliskan spesifikasi komputer laptop HP kalian, terutama prosesornya. Ya, apa tipenya, gimana registernya. Lalu jelaskan secara lengkap, termasuk angka-angkanya. Ya, sekali lagi angka-angka. Ya. Lalu bikin suatu paragraf pendek, bandingkan prosesor komputer kamu dengan komputer laptop kamu. Oke? Ya, cuma tiga itu tugas kalian. Oke, bisa ngerti itu? Ada pertanyaan di sini? Silakan bertanya. Boleh ketik Bapak. Boleh diketik. No, tulis tangan. Kecuali yang ini ya tadi kan yang editor itu kan pakai. Enggak, tulis tangan. Kamu mau gambarnya pakai apa? Iya. Kamu mau gambar itu Kan ada aplikasi. pakai paint. Repot. Ambil pensil, tulis gambar bener. Oke, Bapak. Aku tadi gambar-gambar tuh tadi kok. Pakai aplikasi. Jauh lebih gampang loh itu. Aku kalau disuruh ini repot aku bikinnya. Jadi ada 3. Iya, 3. Pertama itu ya, gambarkan gerbang header, lalu berikan 2 contoh yang bagaimana itu perlu tambahan. Oh, header dengan contoh. Iya. Kalau tadi beda satu kan? Ya. Iya kan? Ya. Iya. Bikin kayak objek gitu ya. Spesifikasi Oke. HP. Nomor 2, tuliskan spek HP. HP kalian, apakah ini ya, khususnya yang ketiga bandingkan dengan Handphone. laptop kalian, persoalan laptop kalian. Oke, tapi yang paling pertama yaitu lebih lengkap ya. Jadi selain prosesor, apa spek lainnya? Memori, storage, layar, baterainya semuanya speknya itu. Ya, itu nggak panjang kalau itu biasanya ada di belakang box HP kalian. Ya, cuma yang prosesor itu didetailkan ya prosesornya. Yang lainnya juga tuliskan aja sekian gitu. Oke? Oke, ada pertanyaan? Sini. Oke. Oke. Understanding for unique assembly and it has new application for your future and computer system. Performance optimization. ISA helps you write faster code rather than instruction is divide performance before use algorithm. Embedded system buat kalian. Many of you will work with embedded system, IoT, robotics. Choosing the right processor, architecture, ARM, Cortex, require understanding of this concept. Ya, siapa sih yang pernah nonton lomba robot mouse? Robot ya mouse. Mouse robot itu pernah lihat? Sudah, harus tidak ya, pernah lihat. Lalu juga security, modern security vulnerabilities. Explain how computer user handles application. Understand how the design helps you write secure code with recognize vulnerabilities. Next. Oke, minggu depan. Oh, benar, itu masuk ke pipeline minggu depan. Dalam masanya pipeline. Pipeline. Pipeline ini bakal dipecah itu. Masuk kita ke hazardnya sama sama IO-nya. Jadi matanya minggu depan libur. Ya. Ya, Iya. jadi Mau ganti. nggak apa-apa. Nah, minggu depan, kalau biasanya aku 60 slide, karena puasa bakal dikurangi jadi 50 slide artinya pertemuan itu. Oke, Bapak. Ya, oke, next. Ya, oke, ada pertanyaan? No. Tidak. Ya, Puasa. apa? Iya, splash screen. Nggak bisa? Iya. Emang nggak bisa? Iya. Oh, ya sudah. Gak usah kan, Pak? Ya sudah, Pak Tera. Screenshot BIOS-nya aja, screenshot BIOS-nya. BIOS-nya aja. Screenshot ya. Oke, Bapak. Yang ada speknya ya, yang muncul speknya. Biasanya spek yang muncul. Oke. Ya. Yang lain bisa nggak ubah splash screen atau semuanya bisa semua? Jadi kamu lihat nggak itu awalnya gitu yang muncul ada berapa gitu kan? Oh, nonton.
Agak aneh loh, Bayus nggak bisa ngobrol mati ke screen. Ya. Ada lain silakan mau bertanya. Oke ya. 2 minggu lagi tolong seluruh tugas, seluruh kuis tolong direkam. Aku akan sampling sebagian tugas kalian ya. Yang belum ngumpul tolong dikumpulkan. Kalau ada perbaikan. Oke. Tolong ya dinilai supaya bisa memperbaiki. Oke, kalau nggak ada lagi, kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya.